warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Thumma qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala babul haya'i wa fadlihi wal hathi ala takhalluqi bihi. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal imani, muttafaqun alaih. Bab tentang rasa malu dan keutamaan rasa malu dan anjuran untuk berakhlak dengan rasa malu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang dari kaum Ansor sedangkan ia sedang menasehati saudaranya tentang rasa malu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah ia, maka sesungguhnya malu itu sebagian dari iman, muttafaqun alaih. Wa Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaqun alaih. Dan dari Imran ibn Husain, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin al haya'u khairun kulluhu au qala al haya'u kulluhu khairun. Dan dalam suatu riwayat milik Muslim, malu itu baik seluruhnya, atau Rasulullah SAW bersabda, malu itu semuanya baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani, muttafaqun alaih. Dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 atau sampai 69 cabang. Maka yang paling utama diantaranya adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah diantaranya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah cabang dari keimanan, muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaih. Dan dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangatlah pemalu terhadap gadis, lebih pemalu dibandingkan gadis yang ada di tempatnya. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang mana ia membencinya, kita mengetahui pada raut wajahnya, muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk kepada bab yang baru, bab nomor 84 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu al-haya wa fadluhu wal hasu 'ala takhalluqi bihi, tentang sifat dan keutamaan malu serta anjuran untuk menghiasi diri dengan sifat pemalu. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para atau segenap para ulama definisi yang bermacam-macam, tetapi tidak jauh kita simpulkan malu itu adalah perangai yang bersifat menahan jiwa agar tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ini inti daripada apa yang disebutkan oleh segenap para ulama tentang definisi malu, yaitu suatu perangai yang akan mencegah jiwa manusia agar tidak melakukan sesuatu yang tercela. Dan disebutkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, malu dalam bahasa Arab al-haya'u itu diambil daripada al-hayatu. Jadi al-haya'u dari al-hayatu. Kalau al-haya'u itu malu, al-hayatu itu hidup. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa malu ini termasuk amalan hati, bukan amalan lisan, bukan amalan anggota badan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa semakin orang itu memiliki sifat malu yang tinggi, itu sebagai pertanda semakin baik, semakin sehat hati seseorang. Jadi kalau malunya tinggi, semakin dia kelihatan malunya, ini pertanda bahwa hatinya itu hidup dan sehat. Tetapi semakin hilang rasa malu seseorang, ya, maka itu sebagai pertanda bahwa hatinya semakin berat penyakitnya. Atau kalau seandainya orang itu hilang rasa malunya, maka itu pertanda bahwa hatinya telah mati. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan sifat malu, yaitu Rasulullah SAW tatkala berpapasan dengan seseorang dari kalangan Ansor. Orang Ansor ini sedang menasehati saudaranya karena malunya berlebihan. Jadi saudaranya ini pemalu. Ada orang pemalu ya, meskipun laki-laki pemalu. Ya, ketemu orang perempuan malu, ketemu orang juga malu. Mau berbuat ini malu, mau membuka aurat malu, ya. Ini sifat malu. Nah, dinasihati oleh orang Ansor ini, tapi tatkala bertemu dengan Rasulullah, malah Rasulullah mengatakan, biarkan dia itu demikian, karena sifat malu itu bagian daripada iman. Artinya, sifat malu itu adalah sifat dasar yang terpuji, sehingga dia malu untuk menampakkan sesuatu yang tidak wajar. Ini adalah malu. Nanti akan ada keterangan apabila sifat malu itu mengantarkan kepada perbuatan dosa atau meremehkan hak orang lain atau hal-hal yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan wajib, maka ini malu yang tercela. Selebihnya adalah malu yang terpuji. Ya, sekali lagi, apabila sifat malu itu mengantarkan kepada meninggalkan kewajiban atau akhirnya memberanikan dirinya untuk menerjang perbuatan dosa atau akhirnya melanggar hak orang lain, maka ini adalah malu yang tercela. Selebihnya adalah malu yang terpuji. Contoh malu yang tercela, misalnya malu bertanya padahal dia tidak tahu, maka ini adalah malu yang terpuji atau cela?
tercela karena akibatnya dia salah dalam bersikap dan dalam beramal. Atau malu, laki-laki malu tidak sholat berjamaah, malu kalau sholat berjamaah, malu kalau sholat berjamaah. Loh, kenapa malu? Kenapa kok malu? Dilihatin tetangga. Maka ini adalah malu tercela karena akibatnya apa? Mengabaikan kewajiban agama. Ada perempuan ketika bekerja di sebuah kantor yang mana di sana kaum wanita tidak berjilbab. Ditanya, "Loh, kok nggak berjilbab?" Malu. Kenapa malu? Ya karena orang-orang nggak berjilbab semua. Kalau saya berjilbab malu, akhirnya dia tidak berjilbab. Maka ini adalah malu yang tercela karena akhirnya meninggalkan kewajiban. Ya. Ketika ada majelis arisan misalnya, di situ ibu-ibu menggunjing. Mestinya ketika ibu-ibu menggunjing dinasehati oleh yang mengerti. Atau paling tidak, kalau tidak bisa dinasehati, tidak bisa berubah, maka ditinggalkan majelis itu. Maka ditanya, "Loh, engkau kok ikut-ikutan menggunjing? Kenapa nggak ditinggalkan atau dinasehati?" Malu, nggak enak sama mereka. Mendingan ikut-ikutan saja supaya nggak malu. Maka ini adalah malu yang tercela. Nah, selebih daripada itu, maka malu itu adalah terpuji. Ikhwanna fiddin azakumullah. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat ada orang menasihati saudaranya yang pemalu, maka Rasulullah membiarkan atau menyuruh untuk biarkan saja, karena malu seperti ini adalah bagian daripada iman. Dan kita tahu bahwasanya orang itu diberikan oleh Allah sifat malu berbeda-beda. Ya, coba kita lihat sekarang. Ada anak kecil, sama-sama kecilnya, misalnya di sekolah saja. Anak ini ada yang malu sekali ketika bertemu dengan gurunya. Ya, ada yang biasa, ada yang tidak ada rasa malu. Atau hal yang lain seperti misalnya ada anak kecil malu berinteraksi dengan lawan jenisnya. Sementara ada yang lain tidak ada rasa malu sama sekali atau ada yang setengah malu. Maka ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat atau rasa malu berbeda-beda, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama contoh malu yang terpuji dan sebagian daripada iman. Jadi sifat dasar malu ini adalah terpuji. Ya, jadi jangan dicela. Kalau ada orang pemalu, mau ketemu dengan orang lawan jenis malu, ya, membuka aurat malu, meskipun laki-laki misalnya, maka ini adalah sifat dasar yang baik. Loh, kenapa kamu kalau main bola kok pakai celana, kok nggak pakai kok pakai celana panjang, kok nggak pakai celana pendek? Padahal dia tidak mengerti tentang hukum misalnya. Ah, saya malu, nggak enak kalau pakai celana pendek, malu saya kelihatan paha misalnya. Padahal dia nggak ngerti. Orang seperti ini adalah berarti memiliki sifat dasar yang baik, yaitu pemalu, yang mana dikatakan oleh Nabi SAW, fa innal haya'a minal iman. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal, Rasulullah mengatakan, al haya'u la ya'ti illa bi khairin muttafaqun alaih, wa fi riwayatin Muslim al haya'u khairun kulluh, au qala al haya'u kulluhu khairun. Kata Nabi SAW, malu itu tidak akan mendatangkan kecuali sesuatu yang baik atau kebaikan yang lebih besar. Dalam riwayat yang lain milik Muslim, malu itu semuanya adalah baik atau baik semuanya. Maka inilah malu yang menimbulkan kebaikan, mengantarkan kepada kebaikan, mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan keburukan. Maka itu adalah malu yang baik dan akan mendatangkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya malu itu termasuk sebagian atau sepersekian daripada sifat iman. Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Malu itu sebagian dari 70 sekian cabang keimanan atau 60 sekian cabang keimanan. Ya. Jadi sepersekian.
Maka yang paling utama daripada keimanan itu adalah la ilaha illallah. Ini amalan lisan yang diikuti oleh hati. Jadi puncak keimanan yang paling tinggi adalah kalimatus syahadah, la ilaha illallah. Bagi orang yang tadinya belum Islam, maka ketika dia menyambut keimanan itu dengan membukanya dengan perkataan la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Dan disitulah dikatakan oleh para ulama, nanti semua orang akan ditimbang. Ya. Di antara satu daun timbangannya berisi satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang bisa saja kartu tersebut lebih berat dari lembaran-lembaran amal keburukan apabila la ilaha illallahnya didasari dengan keikhlasan dan dibuktikan dengan perbuatan. Karena orang mengucap la ilaha illallah itu beda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang ikhlas, ada yang tidak, ada yang ikut-ikutan saja, ada yang dengan ilmu, basirah, sehingga lebih berat timbangannya dibandingkan dengan keburukan-keburukan. Dan itu terkenal dengan sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, hadithul bitaqah. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada orang yang dihadapkan oleh Allah untuk ditanyai tentang perbuatannya dan dipaparkan semua catatan keburukannya, dia mengakui dia tidak bisa mengelak, maka dia merasa akan binasa dengan catatan keburukan berlembar-lembar, isinya semua keburukan. Setiap lembar panjangnya sejauh mata memandang. Dia merasa hancur binasa dengan keburukan itu. Ketika dia merasa hancur dan binasa, maka Allah mengatakan, tidak, kamu masih punya satu hal. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbang, dibandingkan antara kartu ini dengan semua amal keburukannya, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah, maka dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Namun dengan catatan disebutkan oleh para ulama, kalimat kita la ilaha illallah itu tidak akan bisa berat kecuali kita memahami maknanya dan mempraktekkan isinya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita harus meninggalkan semua ketergantungan kepada makhluk. Harus ditinggalkan. Kalau kita ingin la ilaha illallah kita ini berat dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Percuma kadang-kadang kita mengucapkan la ilaha illallah beratus kali atau ribuan kali, tapi kita masih bergantung kepada orang-orang yang telah tiada, bahkan meminta-minta kepada mereka, berdoa kepada mereka, maka gugur kalimat la ilaha illallahnya, sehingga dia termasuk menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, padahal Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali berdoa kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah mengatakan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Gangguan di jalan banyak. Duri atau sesuatu yang menghalangi kita, atau kayu atau sampah dan lain sebagainya. Makanya kalau kita misalnya ya, kita ini membuang sampah sembarangan, kadang-kadang kita saksikan orang dengan kendaraannya mobil melemparkan bekas-bekas makanan, ya, melemparkan gelas plastik, melemparkan bekas minuman, melemparkan bekas tempat snack di jalan raya, ya. Maka apakah ini mengganggu? Kita katakan ya, mengganggu di jalanan. Bukan membersihkan dan menghilangkan gangguan di jalan, tapi meletakkan gangguan. Paling tidak, paling minimal itu mengganggu pandangan. Ini mengganggu juga. Belum lagi nanti mengenai orang, belum lagi nanti masuk ke sungai, kemudian menyumbat dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang sengaja membuang sampah di jalan, membuang sampah di sungai. Maka ini termasuk atau bukan sama sekali termasuk cabang keimanan, justru itu adalah cabang kemaksiatan. Atau itu kemaksiatan sendiri. Ikhwan fillah azakumullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara sifat malu itu juga termasuk cabang dari iman. Maka sabda ini mencakup contoh iman dan rukun iman secara keseluruhan.
Ada 3 hal. Yang pertama, la ilaha illallah, ini adalah amalan lisan yang asal usulnya dari hati. Perkataan imatatul adza 'anit thariq, ini perbuatan, yaitu perbuatan zahir anggota badan. Kemudian yang ketiga, al haya'u syu'batun minal iman, rasa malu cabang dari keimanan. Sehingga 3, amalan hati berupa malu, amalan lisan berupa kalimat syahadat, amalan badan berupa menyingkirkan gangguan di jalan. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, kadang-kadang yang kita jumpai malah sebaliknya, ya, terutama dalam hal menyingkirkan gangguan di jalan. Semakin banyak orang itu yaitu meletakkan gangguan di jalan, baik dengan suara yang hingar-bingar sehingga mengganggu, ya, kemudian juga meletakkan hal-hal yang tidak wajar di jalanan. Kadang-kadang kita ini membangun bangunan, kemudian mendatangkan bahan bangunan diletakkan di pinggir jalan sehingga orang berjalan kesulitan. Ini pun juga meletakkan gangguan di jalan. Terutama yang paling sering kita sebutkan adalah orang-orang yang membuat atau menutup jalan baik separuh atau keseluruhan di jalan-jalan karena ada acara-acara seperti walimahan dan semisalnya, memasang terop di jalan raya, di jalan umum, ya, tanpa ada pemberitahuan sama sekali dan tanpa minta izin. Maka ini sebenarnya kezaliman. Jadi bukan cabang keimanan, malah itu adalah cabang kezaliman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini adalah perkataan al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada keimanan, dan karena memang malu itu adalah sifat yang terpuji. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul insan wa khuluqul islami al haya'u. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan sesungguhnya setiap agama itu punya perangai, ciri khas perangai. Sementara kata Rasulullah, perangai atau ciri khas agama Islam adalah rasa malu. Ya. Jadi Islam memiliki ciri khas, pemeluknya itu memiliki sifat dasar yang terpuji, yaitu rasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus kita ketahui pula bahwasanya tidak hanya sekedar rasa malu itu adalah sebagian atau cabang dari kepada keimanan. Bahkan rasa malu atau sifat malu itu akan mengantarkan pemiliknya menuju surga. Kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sifat malu itu termasuk dari iman, sementara iman itu berada dalam surga. Artinya pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Sedangkan al-bada, kekejian, ini lawan daripada sifat malu. Terang-terangan berbuat dosa, berkata kotor, melakukan hal-hal yang tidak layak bagi dia, menampilkan auratnya, ini termasuk keji. Jadi keji itu bisa lisan, berkata kotor, perbuatan, menampakkan perbuatan dosa, atau hati, yaitu apa? Amalan-amalan hati yang terlarang seperti hasud, iri dan dengki, kemudian tamak, rakus, ya, tidak sabar, pemarah dan lain sebagainya. Ini termasuk keji dalam hati, ya. Maka ini termasuk jafa. Jafa itu adalah keburukan, sementara keburukan itu tempatnya di dalam neraka. Maksudnya pemiliknya akan dihukum oleh Allah di dalam neraka. Jadi lisan, kalau kita adalah orang yang memiliki sifat malu, maka akan tertahan lisan kita, tidak akan berkata kotor, tidak akan mencaci, tidak akan mengangkat suara tinggi. Itu adalah seorang yang pemalu yang terpuji, ya. Tidak langsung kemudian mengangkat suara tinggi-tinggi. Ketika tidak sepakat dengan kawannya langsung teriak, ya, maka ini keji. Demikian pula aktivitas, ketika dia tidak sepakat dengan saudaranya langsung memukul, langsung menendang, selain berteriak, ya, ini juga termasuk perbuatan keji.
atau misalnya karena tidak setuju dengan kawannya atau diselisihi, dinasihati oleh orang lain, maka hatinya mangkel ya. Apa mangkel bahasa Indonesianya? Jengkol. Ya, jengkel. Maka ini pun juga termasuk keji yang ada dalam hati. Maka ini disebutkan oleh Nabi termasuk keburukan, dan keburukan itu tempatnya di dalam neraka. Jadi sabar. Jadi orang sabar, baik menahan lisannya, menahan hatinya, ya, apalagi suudzon, ya, dikit-dikit suudzon ketika melihat orang ini kok begini ya, langsung suudzon. Maka ini termasuk yaitu keburukan dalam hatinya, kekejian dalam hatinya. Ya. Maka ikhwanna fillah azakumullah, kita harus betul-betul memiliki sifat malu sehingga lisan kita tertahan untuk mengucapkan perkara yang tidak layak. Hati kita tertahan untuk berbuat atau menyangka sesuatu yang tidak layak. Anggota badan kita pun akan tertahan ketika kita punya sifat malu, yaitu untuk berbuat sesuatu tindakan yang tidak sepantasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan atau menjelaskan tentang hubungan antara iman dengan haya, malu. Iman dengan malu itu sangat-sangat erat. Sehingga Nabi mengatakan al-haya'u wal imanu qurana jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Ya. Jadi dalam Sahih Targhib wa Tarhib yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, malu dan iman itu saling bertautan atau saling jadi menempel terus, itu apa namanya, berdampingan, ya. Kalau ada malu ada iman, kalau ada iman pasti ada malu. Jadi kalau orang itu pemalu berarti dia beriman, kalau orang itu beriman pasti punya sifat pemalu. Tapi malu yang mengantarkan kepada kebaikan, bukan malu sholat, malu berjilbab, bukan. Ya, para ulama mengatakan itu bukan malu, tapi itu lemah. Ya, malu apa? Malu tidak ikut komentar yang buruk-buruk, maka ini adalah malu yang tercela. Ya, dan itu sebenarnya bukan malu, tetapi lemah, tidak bisa menahan emosi dan amarahnya atau hawa nafsunya. Nah, Rasulullah mengatakan malu dan iman itu saling berkaitan. Semuanya apabila salah satunya tidak ada, maka yang lainnya pun juga tidak ada. Jadi kalau orang itu tidak punya sifat pemalu, imannya pun juga hilang. Semakin habis rasa malunya, semakin habis pula imannya. Demikian pula orang yang tidak punya iman berarti tidak punya malu. Lihat itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman dengan pembalasan, tidak ada rasa malu. Ya. Mereka membuka aurat, mereka berhubungan bebas sesama manusia lawan jenis, tidak ada rasa malu lagi. Bahkan mereka berbuat dosa di hadapan orang banyak, tidak ada rasa malu lagi. Ini indikasi bahwa tidak ada iman pada dirinya. Tapi kalau orang itu beriman, maka pasti akan ada rasa malunya. Makanya jangan dicegah, apalagi seorang wanita, perempuan misalnya, masih kecil, dia ini masih kecil, disuruh ayo ke sana, pergi kasihkan ini kepada si fulan, laki-laki misalnya, enggak mau, malu, bagus, karena ini adalah termasuk bagian iman jibili yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dia ini memiliki tabiat yang baik, yaitu rasa malu yang tinggi, tinggal mengarahkan saja nantinya, ya, jangan sampai dihilangkan. Karena kalau dihilangkan rasa malu ini lalu tidak malu sama sekali, maka orang itu akan jatuh kepada berbagai macam perbuatan dosa yang seandainya dia punya rasa malu, dia enggan akan melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW ya adalah seorang nabi yang memang punya sifat dasar pemalu, sampai disebutkan bahwa Rasulullah dalam hadis Abu Sa'id itu lebih pemalu dibandingkan dengan wanita pingitan. Wanita pingitan maksudnya adalah wanita yang sudah dilamar tinggal menunggu hari H. Jadi orang dulu itu
wanita itu dijaga, ya, tidak boleh keluyuran, tidak boleh keluar apalagi malam hari, ya, tidak boleh jalan sama laki-laki karena memang demikian dijaga, dihormati perempuan itu dalam Islam, dilayani, kemudian juga tidak boleh berinteraksi langsung dengan laki-laki kecuali ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, ya, tidak dibiarkan yaitu menemui laki-laki tanpa mahram atau berduaan dengan lawan jenis, dijaga dalam Islam itu. Tidak boleh musafirah, bepergian jauh sendirian, harus ada mahramnya, dijaga betul-betul untuk memuliakan mereka sehingga wanita terhormat dalam Islam. Sementara dalam zaman jahiliyah dibiarkan, disuruh kerja, kemudian lakinya di rumah tinggal nadah dengan tangannya gajinya perempuan itu, ya. Itu dahulu. Bahkan wanita-wanita itu kadang-kadang disewakan, ya. Itu demikian, dihina. Bahkan ketika lahir anak perempuan, orang tua merasa malu sehingga kalau dia bertahan, akhirnya bertahan dengan memendam rasa malu yang sangat tinggi. Kalau tidak tahan dikuburkan hidup-hidup, al-mau'udah, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ada dalam jahiliyah, ya. Apalagi budak wanita dahulu biasa disewa-sewakan. Maka ketika datang Islam, semuanya itu diperbaiki sehingga wanita dimuliakan. Yang tadinya dibiarkan keluyuran sekarang tidak boleh, yang tadinya terbuka aurat ditutup demi memuliakan mereka, bukan berarti mengekang mereka. Jadi keliru kalau orang mengatakan wanita dalam Islam dikekang, justru itu dimuliakan. Lihat wanita-wanita yang dibiarkan keluyuran, akibatnya bagaimana? Kita tahu kasus pelecehan, kasus pemerkosaan itu semakin tinggi ketika wanita dibiarkan tidak dilindungi, apalagi wanita disuruh mencari nafkah dan semisalnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wanita punya sifat malu, ya, memang sifat dasarnya wanita demikian. Apalagi ketika wanita itu sedang dipingit, maka dahulu orang-orang dahulu itu lebih kuat menjaga wanita tersebut jangan sampai mendapati fitnah. Makanya para ulama dahulu mengatakan bahwa wanita kalau sudah dipinang oleh laki-laki itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Satu, dijaga lebih ketat, ya, supaya tidak ada fitnah. Kadang-kadang ketika sudah dipinang ada suara-suara nggak enak, kadang-kadang ada saja setan yang membisikkan, kadang-kadang jadi ragu, ya, kadang-kadang ada laki-laki yang lain menghembuskan atau membisikkan kepada dia bahwa oh ada laki-laki yang lain yang lebih ini ingin menikahi kamu. Akhirnya goncang. Nah, ini diperhatikan, dijaga lebih ketat lagi sehingga tidak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya sama sekali. Bahkan keluar rumahnya pun juga sangat dibatasi karena takut terjadi fitnah. Kemudian yang kedua, mereka berusaha mempercepat apa? Hari H. Supaya apa? Supaya terhindar dari fitnah. Karena selagi dia itu dipinang, meskipun sudah dikhitbah, ya, meskipun sudah dikasih apa-apa dalam khitbahnya, hubungan antara dia dengan calonnya tersebut belum sebagai apa-apa, bukan suami istri, sehingga belum boleh saling memandang, belum boleh bersentuhan, belum boleh berkhalwat. Apalagi foto-foto sebelum nikah itu prewedding. Nah, ini semuanya tidak boleh, dalam Islam tidak boleh, karena otomatis dia akan berduaan, bersentuhan, saling melihat, ya, karena foto-foto seperti ini biasanya ditampakkan semesra mungkin, kan gitu, ya, bila perlu dalam kondisi seperti suami istri, maka ini semuanya haram, dalam Islam tidak boleh. Nah, orang dahulu ketika ada wanita muslimah yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki, maka penjagaan wanita tersebut lebih ketat, dan wanita itu semakin pemalu ketika ketemu dengan orang, malunya luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu lagi, sampai-sampai di situ dikatakan apabila beliau melihat sesuatu yang dia tidak suka, berubah mukanya, orang tahu, oh Rasulullah sedang malu, oh Rasulullah sedang sedih, oh Rasulullah sedang marah, itu ketahuan, ya, dan ini bagus. Jadi jangan sampai kita ini malu, tidak malu, marah, nggak marah, tetap saja biasa. Sulit ditebak orang seperti ini. Jadi bagus ketika muka ini bisa berubah-berubah. Ketika kita marah kelihatan merah, ketika kita malu kelihatan bagaimana begitu, ya.
Ketika kita senang kelihatan senang, maka ini adalah informasi yang diberikan kepada halayak ramai bahwasanya dia sedang mengalami rasa malu, rasa takut dan lain sebagainya. Dan Rasul demikian, ketika Rasul tidak suka sesuatu maka merah mukanya, kelihatan, sehingga orang sadar sendiri. Belum Rasul mengucapkan sesuatu maka orang itu bisa merubah. Ya, maka inilah teladan kita. Rasulullah SAW memang mempunyai sifat malu. Ada sebuah kisah yang disebutkan ketika renovasi Ka'bah pada zaman jahiliyah saat Rasulullah SAW masih muda sekali. Ketika Rasulullah belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, maka terjadi pemugaran Ka'bah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, jadi dahulu orang kafir pun juga beribadah, tawaf, ya haji, ya ke masjid dan semisalnya, ya. Kemudian mereka sepakat setelah Ka'bah itu tertimpa banjir yang sangat dahsyat, kemudian rapuh Ka'bah itu, maka mereka sepakat dirobohkan dan dibangun baru lagi. Ya, maka kemudian orang-orang bekerja bakti memikul batu-batu, termasuk Rasulullah dan pamannya Al-Abbas. Rasulullah didampingi pamannya Al-Abbas itu menggotong batu besar-besar. Nah, orang-orang jahiliyah itu mengangkat kainnya ke pundaknya, kemudian sebagai alas batu-batu di pundaknya supaya tidak menyakiti pundaknya, sehingga tersingkap auratnya, paling tidak pahanya dan semisal. Nah, Rasul tidak demikian karena rasa malunya. Maka ketika Rasul melihat orang-orang jahiliyah menyingkap auratnya, paling tidak pahanya tersingkap karena kainnya diangkat untuk alas di baunya, menghindari tersentuhnya batu secara langsung supaya tidak lecet, maka Rasul tidak memakai cara ini. Tetap Rasul memikul batu tanpa alas di pundaknya. Dan saat itu kondisi masyarakat masih minim pakaiannya, sehingga pundak terbuka. Ya, itu dahulu. Maka Al-Abbas mengatakan saat itu, ini belum jadi nabi, wahai anak pamanku, kenapa engkau tidak lakukan seperti banyak orang? Angkat kainmu di pundak sebagai alas batu itu supaya tidak menyakiti pundakmu, supaya nggak lecet. Maka Rasulullah SAW merasa malu awalnya, tapi kemudian karena disuruh pamannya, belum lagi dia mengangkat kainnya, maka dia jatuh pingsan. Jadi belum sempat tersingkap auratnya, maka dia jatuh pingsan. Kemudian ketika sadar, yang ditanyakan pertama kali apa? Sarungku mana? Jadi karena rasa malunya. Jadi ternyata dia sadar, ketika sadar dia merasa bahwasanya kain ini diletakkan di pundak sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Al-Abbas. Ternyata apa? Ternyata belum diletakkan di pundak, dia jatuh pingsan. Ketika dia sadar bertanya, sarungku mana? Sehingga disebutkan oleh para ulama, Nabi Muhammad SAW tidak sempat membuka auratnya meskipun dia masih belum diangkat sebagai nabi. Dan itu termasuk bagian daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala di masa kecilnya. Karena Nabi Muhammad sejak kecil itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kisah juga Rasulullah SAW ketika mendengar atau melihat di puncak kota Makkah itu ada rami-rami dan Rasul saat itu mengembala kambing, maka dia pergi ke sana meminta para rekannya untuk menjaga kambingnya. Ketika dekat dengan puncak Makkah sana, dia bertanya, ada apa itu? Oh, itu adalah orang menikah. Dia pingsan, dia mengantuk, lalu kemudian seharian atau semalaman tertidur, kemudian yang membangunkan adalah terik panas matahari. Dan itu terjadi 2 kali. Setelah itu dia pulang lagi menemui kawan-kawannya, ditanya oleh kawannya, lihat apa tadi Muhammad? Dia mengatakan, saya tidak melihat apa-apa dan tidak merasa apa-apa. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil sampai beliau meninggal dunia dijaga dari perbuatan kemaksiatan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwa di antara makhluk Allah yang memiliki sifat malu adalah para malaikat. Para malaikat pun juga memiliki sifat malu. Buktinya apa? Nabi mengatakan ketika menjelaskan tentang kondisi Utsman bin Affan, ya, yang mana dia punya sifat pemalu, Rasulullah mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu dari seseorang yang mana para malaikat pun merasa malu kepadanya, yaitu Utsman ibnu Affan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dari sini kita ketahui bahwa malu itu hukum asalnya adalah termasuk cabang keimanan dan termasuk kebaikan serta akan mendatangkan kebaikan. Sesuatu kalau dihiasi dengan rasa malu, sifat malu, maka itu menjadi lebih baik daripada tidak dihiasi dengan sifat malu. Sebagaimana sesuatu itu akan menjadi lebih baik apabila dihiasi dengan sifat lemah lembut. Ya. Sebagaimana sesuatu itu dihiasi dengan sifat lemah lembut akan menjadi indah atau lebih indah. Sementara sesuatu itu yang dihiasi dengan sifat bukan lemah lembut tapi kasar, kaku, keras, itu tidak menjadi lebih baik hasilnya. Demikian pula sesuatu itu dihiasi dengan sifat malu. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa malu itu, ini malu yang terpuji ya. Kalau malu yang tercela tadi kita katakan bahwasanya malu yang mengantarkan kepada melakukan dosa, meninggalkan kewajiban, atau melanggar hak orang lain seperti mendolimi dan yang lainnya, maka ini adalah malu yang tercela, dan itu hakikatnya bukan malu yang sebenarnya, tetapi itu adalah lemah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, seperti orang yang malu tidak ikut-ikutan tradisi, padahal tradisi itu adalah tradisi yang menyimpang. Lu kenapa nggak ikut? Kenapa kok ikut-ikutan? Ya malu kalau nggak ikut dikatain orang misalnya. Maka ini adalah malu yang tercela, dan itu hakikatnya lemah, tidak bisa bertahan pada prinsip yang benar. Seperti kita katakan tadi contohnya, malu untuk sholat di masjid. Kadang-kadang ada orang tidak mau sholat ke masjid. Lo kenapa? Malu. Lo kenapa malu? Ya karena dilihat orang, tetangga ngeliatin semua. Bahkan orang mengatakan, oh ini orang alim. Maka dia memilih sholat di rumah, padahal laki-laki. Maka ini bukan malu, tetapi ini lemah iman. Dia tidak mampu membuktikan iman yang ada di hatinya dalam perbuatan sehari-hari. Jadi ikhwana fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama, sementara malu yang terpuji ada dua macam. Malu yang terpuji ada dua macam. Yang pertama adalah malu yang sifatnya itu memang tabiat, yang memang Allah ciptakan dia memiliki sifat malu, dan ini bertingkat-tingkat. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pertengahan. Alangkah beruntungnya ketika seorang itu dilahirkan memang punya tabiat rasa malu yang tinggi. Berarti itu merupakan cabang keimanan, dan itu biasanya menjadi karakter seseorang. Akhirnya nanti mencegah dia untuk berbuat buruk dan mempermudah dia untuk melakukan kebaikan dan akhlakul karimah. Ada seorang sahabat Nabi telah disebutkan oleh beliau tentang sifat malu ini. Malu yang berupa sifat tabiat, memang dari sananya dia dilahirkan ke muka dunia ini memang sudah berperangai malu, dan itu terpuji. Kata Rasulullah SAW kepada Ashaj, ya sahabatnya Abdul Qais, Ashajju Abdul Qais, Rasulullah mengatakan kepada aku, wahai Ashaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang bagus yang dicintai oleh Allah. Ya, apa itu? Kata Rasulullah SAW ketika ditanya apa sifat yang bagus dua yang dicintai oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan al-hilmu wal ana, al-hilmu wal haya'u. Al-hilmu artinya adalah lemah lembut, al-haya'u sifat pemalu. Lalu bertanya lagi Asyajju, dia mengatakan, aku mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qadiman kana aw haditsan, wahai Rasulullah, apakah dua sifat terpuji itu memang sejak dahulu ada, orang bilang dari sononya, atau baru ada wahai Rasulullah, baru saja sekarang aku dapatkan? Rasulullah mengatakan qala qadiman. Rasulullah mengatakan itu sejak dulu memang sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu diciptakan oleh Allah memiliki beberapa tabiat, karakter yang berbeda-beda, dan itu bisa diasah. Sebagaimana orang itu dilahirkan
di muka dunia ini memiliki sifat misalnya kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya, kecerdasan misalnya. Ada orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan yang lebih dari yang lainnya. Ada orang yang biasa-biasa, ada yang ya mohon maaf bodoh misalnya, ada yang dikurangi akalnya, ada yang sampai sama sekali diuji oleh Allah dengan hilangnya akal atau ketidakpunyaan akal, sehingga dia dengan hewan tidak ada bedanya dalam urusan akal. Itu ada sebagai ujian bagi keluarganya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala rata-rata memberikan akal manusia ini normal, meskipun berbeda tingkatnya. Ada yang sampai jenius, tapi ini disebutkan oleh para ulama bisa diasah, ya. Tapi sifat dasarnya kecerdasan itu ada, diasah. Dia semakin bagus mengasahnya, semakin tajam, semakin pintar. Kalau sudah pintar, lahirnya memang demikian, punya kecerdasan tinggi, tapi tidak mau belajar, ya disalib sama yang tidak punya akal cerdas tadi, tapi dia rajin belajar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tinggal kita mengasah atau tidaknya sekarang. Ya, sebagaimana kita ketahui, mungkin kita mengingat dahulu kita punya teman sama-sama kecil, sekarang jadi apa, kita jadi apa. Ternyata sebabnya apa? Ini belajar, itu nggak belajar misalnya. Ini sebagai bukti bahwa kecerdasan itu bisa diasah, meskipun Allah memberikan sifat dasar kecerdasan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sifat dua itu tadi, wahai Asyaj, adalah memang sudah lama ada dari Allah. Maka Asyaju mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallahu. Puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan aku memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah. Ini menjadi bukti bahwasanya Allah menganugerahkan sifat malu kepada manusia itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Makanya ada perempuan yang tidak ada rasa malu sama sekali, bahkan dia berpakaian laki-laki, berjalan di jalan-jalan, tidak ada rasa malu, sama tidak memiliki sifat malu dari sananya. Nah, ini sebenarnya mestinya dia berusaha untuk mengasah, kemudian memupuk rasa malu sebagaimana diperintahkan dalam Islam. Jadi kalau kita tidak punya tabiat rasa malu, itu bisa ditimbulkan. Dengan cara apa? Pertama, ilmu. Seperti ini kita mengetahui bahwasanya karena sifat malu itu adalah dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk memiliki sifat malu. Sementara tadi tidak punya sifat malu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para ulama mengatakan demikian pula, yaitu wanita. Wanita itu memiliki sifat dasar atau tabiat malu. Itu wajar, karena memang Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum wanita dibandingkan laki-laki. Di antara kelebihan wanita itu adalah memiliki sifat malu yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana wanita memiliki sifat kasih sayang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebagaimana wanita dilebihkan oleh Allah perasaan yang lebih lembut, halus, lebih tinggi dibandingkan laki-laki, perasaannya agak kurang kadang-kadang. Ya, kalau bicara masalah perasaan, nomor satu wanita. Bicara masalah lemah lembut, nomor satu wanita. Bicara masalah rasa malu, wanita nomor satu dibandingkan laki-laki. Tapi kalau berbicara masalah kekuatan fisik, akal, dan lain sebagainya, itu laki-laki nomor satu. Jadi Allah adil. Laki-laki dilebihkan dalam hal ini, perempuan dilebihkan dalam hal ini. Ketika dipertemukan dalam hubungan yang sah, menikah, maka saling melengkapi. Bukan saling apa? Bukan saling mencari kesalahannya. Karena kalau dicari kesalahannya, pasti ketemu banyak. Tapi kalau saling melengkapi kekurangannya, maka insya Allah menjadi harmonis. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW, jangan sampai seorang itu membenci pasangannya karena sebuah perangai yang tidak disuka. Karena kalau dia mendapati perangai yang tidak disuka, maka dia akan mendapati perangai yang disuka yang lainnya, pasti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak layak seorang wanita kemudian berpenampilan seperti laki-laki, meninggikan suaranya, kemudian suka melakukan apa yang dilakukan kebiasaan oleh laki-laki, maka ini tidak layak sebagai wanita. Nah, kemudian yang kedua dari sifat malu yang sifatnya itu terpuji adalah malu yang memang diusahakan.
Jadi malu yang memang betul-betul diasah. Ya. Ini adalah termasuk yaitu jenis yang kedua yang harus kita asah. Jadi sekali lagi, malu itu terbagi menjadi dua secara umum. Malu yang terpuji, malu yang tercela. Malu terpuji adalah malu yang mengantarkan kepada kebaikan, meninggalkan dosa, dan juga tidak mendolimi orang lain. Ini malu yang terpuji. Malu yang tercela adalah malu yang memudahkan seorang itu untuk jatuh kepada dosa, meninggalkan kewajiban, dan mendolimi orang lain. Ya. Kemudian malu yang terpuji terbagi menjadi dua. Yang pertama malu tabiat. Jadi memang malu dari sananya, dia diciptakan oleh Allah memiliki sifat malu dan orang itu berbeda-beda dalam hal ini. Lalu yang kedua, malu terpuji ini adalah malu yang bisa diusahakan, diasah. Maka ketika kita merasa bahwa kok rasa malu saya kok nggak ada ya, kurang, maka dia bisa mengasahnya. Dengan apa? Dengan mempelajari apa keutamaan sifat malu ini. Malu sebagian daripada iman, malu mengantarkan kepada surga, malu mengantarkan perbuatan-perbuatan yang baik, malu akan memudahkan kita untuk berani melakukan kebenaran, malu untuk melakukan dosa, sehingga kita berusaha untuk mengasah diri kita semakin kuat rasa malu kita. Ikhwana fiddin azakumullah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, sifat malu yang telah kita pelajari perinciannya. Ada pertanyaan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau ada orang yang malu untuk melihat lawan jenisnya, tapi dia sendiri cari perhatian untuk dilihat olehnya, yaitu lawan jenisnya. Berarti palsu, malunya palsu. Ini sama dengan di depan orang menunduk, tapi Facebooknya terbuka semua. Nah, ini malu palsu ini. Jadi kadang-kadang menjadi perangkap setan ya, Facebook itu. Jadi kalau di jalan memakai jilbab, kalau jalan menunduk. Kalau terlihat laki-laki langsung menunduk, bagus. Tapi ternyata subhanallah fotonya semua pose ada. Ada miring kanan, miring kiri, senyum, nah, sampai bibirnya dimonyong-monyongkan, nah, ada semua. Ya, tidak ada rasa malu sama sekali. Ini ada loh sebagian di antara wanita muslimah seperti ini. Jadi kelihatannya saja baik, malu dan lain sebagainya, tapi orang melihat di media sosialnya semuanya jelas. Ya, sampai gaya miring-miring semuanya ada. Maka ini adalah termasuk malu yang palsu, dan itu malu pura-pura seperti ini ya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.